Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel di Semaminso Channel. Bersama saya, masih dengan saya, Teja Timur Adi Ahmad. Untuk channel saya nanti kalian bisa lihat juga, nama channelnya sama seperti nama saya, Teja Timur Adi Ahmad. Di situ juga ada membahas tentang sekolah, tentang banyak hal lah yang kalian bisa temukan. Oke, kita kembali pada pembahasan hari ini. Masih dengan membahas profil dari para guru SMA Muhammadiyah Alamin. Sekarang bersama saya ada Ibu Eni. Ibu Eni? Ya. Ibu Eni Rusnaini Taib. Oke. SSI SP. SPD. Wih, luar biasa. Gelarnya banyak. Nanti mau tambah lagi. Mudah-mudahan bisa sampai profesor. Amin. Bu Eni pegang mata pelajaran apa nih? Mata pelajaran kimia. Kimia kelas? Kelas 10, kelas 11. Kelas 10, kelas 11? Iya. Yang kelas 12 tidak? Kelas 12 itu dipegang sama Juliana. Bu Eliana. Iya. Nanti Bu Eliana kayak gimana kita bahas lagi ke depannya. Sekarang kemarin kan yang pertama sama Pak Tovan, guru bahasa Arab. Sekarang yang kedua dengan Ibu Eni, guru kimia kelas 10 dan kelas 11. Seperti biasa kita akan menggali tentang kehidupan dari Ibu Eni, profil Ibu Eni, perjalanan pendidikan Ibu Eni seperti apa. Kita cari tahu. Mungkin bisa diceritakan dulu Ibu Eni dulu awal pendidikannya dari SD atau TK dari mana? Iya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Eni, biasa dipanggil Ibu Eni. Kalau nama lengkapnya Rusnaini Taib. Ya. Kita bicara-bicara santai tentang profil perjalanan hidup seorang guru, karena mungkin kebetulan ini bulan kemerdekaannya Republik Indonesia. Jadi jangan sampai kita merdeka terus melupakan karir-karir atau perjuangan seorang guru. Ya, terima kasih kepada YouTuber kita Teja Timur Adi Ahmad yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau memberikan informasi tentang saya. Ya, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk menjadi guru, untuk mendidik anak bangsa. Padahal sebenarnya awal cita-cita saya itu pengen jadi arsitek. Arsitek ya? Ya, arsitek. Jadi karena dulu kan saya suka menggambar, jadi dari situ ada niat saya saya menggambar ini, berarti saya suka gambar-gambar bangunan begitu. Jadi saya terinspirasi dari situ, kayaknya saya mau jadi arsitek gitu. Itu mulai berpikir mau jadi arsitek itu SMA atau sudah dari SD? SMP. SMP? Iya, SMP kelas 1. Karena waktu SD juga saya punya gambar itu nilainya bagus-bagus. Oh iya. Jadi mungkin terus guru wali kelas saya bilang, kamu bagusnya ini pilih yang sesuai dengan Bakat. Tapi pas kelas 3 SMA itu ada guru kimia ini. Boleh disebut siapa namanya? Inisialnya dulu kita panggilkan Mr. Mall. Mr. Mall. Karena orangnya kecil. Mall. Iya, Small. Mall, iya. Jadi teman-teman itu panggilnya Mr. Mall. Orangnya cerdas, terus Guru kimia ya? Iya, kimia, terus pintar. Kayaknya menjelaskan, kayaknya kalau kita belajar itu kayak kita di situasi itu. Oh, Terus langsung. banyak praktek. Jadi mudah dipahami gitu. Gurunya praktek dulu. Semoga beliau masih sehat walafiat sampai sekarang. Dulu di SMA mana? Oh iya, perjalanan karir pendidikan dulu saya dulu ya. Dulunya SD, SMP di belakang rumah saja. SD Saya kan tepatnya daerah saya daerah Pindrang, itu Di desa Pindrang. Binangan Karaing. Teman-teman Pindrang, ini ada warga Anda satu di sini. Namanya Pajalele. Apa namanya? Pajalele. Kalau Nama daerah? orang Makassar bilang Pajalele itu tidak pindah-pindah. Sudah tidak pindah-pindah. Menetap. Iya, Pajalele. Terus itu namanya Binangan Karaing. Binangan itu sungai. Terus ada karaing lewat sungai. Karaing itu apa? Karaing itu kayak orang bangsawannya orang Makassar. Jadi ada kan sungai di situ di kampus saya. Jadi lewatlah seorang karaing.
Terus di Binanga itu sungai, jadi ini Binanga Karaeng. Jadi nama daerah. Jadi tempat lahir saya Binanga Karaeng, desanya Pajalele, terus secara keseluruhan Binanga Karaeng namanya. Asal mula namanya tuh dari itu. Nah. Dulu ada bangsawan yang dari situ. Ya, jadi gitu. Jangan-jangan Bu Eni lagi nih masih bangsawan nih. Ya. Kalau di dunia apa ini tidak usah singgung-singgung namanya bangsawan. Oke, lanjut setelah Ya, SD oke. di situ dekat rumah, SMP dekat rumah, terus SMA-nya SMA-nya pindah kota. berarti Dia pindah kota ngekos di atau SMA 1 Polewali. Polewali. Kalau Polewali. Polmas. Oh. Sekarang itu dulunya masih Sulawesi Selatan, sekarang Sulawesi Barat. Jadi saya tinggal 1 kilo dari perbatasan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat. Perbatasan gitu. Jadi jalan dari rumah saya ke perbatasan sekitar 1 kilo saja. Jadi sudah pindah ke provinsi lain. Tapi dulu masih SMA itu masih satu provinsi, masih Sulawesi Selatan. Nanti tahun 2000 berapa ya pindah Sulawesi Barat, menjadi baru 5 tahun yang lalu ya kayaknya. Sulawesi Barat jadi Sulawesi Selatan Polmas menjadi Sulawesi Barat. Saya di situ SMA 1 Polewali namanya dulu. SMA 1 Polewali Polmas. Baru ketemu guru kimia yang tadi. Iya. Mr. Mall. Mr. Mall. Iya, caranya menjelaskan luar biasa. Jadi kayak kita Jadi namanya SMA 1 Polewali. Polmas. Halo SMA 1 Polewali. Ada alumni Anda sekarang di Papua, di Kota Sorong. Jadi Mungkin teman-temannya Ibu Eni kalau ada yang nonton, ini beliau sedang menceritakan tentang guru Anda ya. terus itu sudah pas pendaftaran itu dulu namanya UMPTN, masuk perguruan tinggi negeri kan. Terus memang pilih karena itu hari yang mensosialisasikan di sekolah itu dari Universitas Negeri Makassar. Jadi pikiran saya ke Unhas, ke UMI dan sebagainya, tidak ada pikiran begitu. Terus ada satu yayasan yang memberikan beasiswa, tapi kimia juga, tapi saya tidak pilih. Nah, yang saya pilih yang sesuai kemampuan lah, negeri dah. Untuk sesuai kemampuan negeri, jadi sudah. Saya pilih 2 jurusan sebenarnya. Oh, mendaftarnya 2. Kimia biologi. Oh, di satu universitas yang sama? Kimia biologi. Tapi memang saya tidak pilih pendidikan lagi. Oh, itu bukan pendidikan? Bukan. Apa dong bilang kayak Sainsnya. kimia murni gitu? Iya, sainsnya. Makanya berarti SSC itu? Makanya ini saya, titel saya kan SSC, Sarjana Sains. Nanti belakangan saya ambil akta. Untuk pendidikannya. Baru belakangan lagi saya ambil sarjana pendidikan. Jadi beda sarjana pendidikan dengan ambil akta. Oh gitu. Nanti akan berlanjut ceritanya. Oke, lanjut. Kita semakin penasaran. Jadi pas di ini mendaftar, ternyata lulusnya di kimia. Kimia sudah. Memang niat saya sih terjunnya nanti di lab, di industri kayak gitu ya. Bayangannya sudah. Bayangannya saya kerja di industri. Nanti masuk kayak ke pabrik begitu. Iya, kerja di apalagi jadinya berhubungan dengan sains lah, kayak gitu, penelitian kan. Iya. Saya terinspirasi juga dari pengobatan tradisional yang pernah tante saya yang pernah sakit tumor, terus itu ada obat, tapi saya cari di wilayah Aimas dan sebagainya, saya belum dapat obat itu. Apa namanya? Obat tradisional kalau di kampung kita namanya kaluku. Iya, dia itu tumbuh di pohon-pohon yang sudah mati. Bisa juga dia tumbuh di jamur gitu kan? Bukan jamur, dia semacam parasit juga namanya. Juga bisa juga, tapi itu semacam ada umbi yang ini. Jadi itu semacam umbinya yang kita ambil. Itu jadi tante saya itu terapi 1 bulan itu sembuh. Malahan dokternya bertanya minum obat apa. Itu dapatnya di sana, di Iya. Sulawesi. Di Sorong sini belum ketemu.
waktu saya di Malang saya pernah lihat, saya lewat tuh saya lihat tanaman itu waktu saya di Malang. Di tengah kota begitu atau? Iya di tengah kota, di kayak pohon-pohon yang ini besar-besar begitu ada. Tapi saya di sini saya kayak Belum ketemu. Belum ketemu mungkin. Hmm. Mungkin ke Katokop dulu kah di mana kah itu. Makbul. Oke, kita lanjut perjalanan pendidikan Ibu Eni. Setelah Ibu Eni selesai dengan perkuliahannya di Sarjana Sains ya? Iya. Sarjana Sains, teknik kimia? Bukan. Sarjana saja. Sains. Oh, Sarjana Sains. Oh iya, SSI. Beda. Nah, terus Ibu Eni kok bisa? Maksudnya dari sana kuliah sekolah di sana, besar di sana, terus kerjanya kok di sini sampai ke Papua? Iya, kalau masalah pekerjaan dulu kan saya kan angkatan 2000 Universitas Negeri Makassar, lulus tahun 2004 Desember. Oh, masih zamannya Pak SBY itu, 2004 itu. Iya. SBY. Jadi pas tamat itu saya tidak pulang kampung. Saya Masih di kotanya itu. Masih di kotanya menuntut karir karena saya punya background pendidikan memang tidak ada di kampung kan. Seandainya pendidikan saya mengajar di dekat SMA dekat kampung saya karena sudah ada SMA di situ. Nah, tapi tidak ada, jadi saya sambil menunggu sempat saya jualan cakar gitu. Jualan apa? Cakar. Apa itu? Kalau di sini cakar bongkar. Oh, ini loakan-loakan gitu. Kayak di pasar Remu. Jadi sambil itu masih di kotanya. Kota Makassar itu. Ikut siapa di kota? Om. Ada keluarga om. di sana. Tapi waktu nanti saya waktu kuliah tidak mau mengganggu keluarga kan. Tapi pas tamat om bilang daripada ini sambil nunggu penerimaan dari industri apa bantu saya. Oh, daripada nganggur. Kelola bisnisnya kan. Udah yang penting halal gitu. Iya. Yang penting bisa hidup lah. Lumayan sih. Kalau saya dikasih sama om itu per hari 50.000. 50.000 zaman segitu. Oh lah, zaman tahun 2004 zaman itu 50.000 ya lumayan lah. Iya. Bisa nabung 20.000 atau nabung 30.000, 20.000 kita bisa pakai makan. Dulu itu bakso itu masih harga 5.000 kan. Oh, udah bahas kuliner lagi. Apalagi udah bilang bakso gitu. Kita tahu kesukaannya bakso. Setelah selesai kuliah ikut om kerja. Berapa lama? Bantu-bantu. Sekitar 6 bulan kalau tidak salah. 6 bulan. Terus pas tahun 2005 ajaran baru tuh. Tahun 2005 ajaran baru ya bulan-bulan 6 lah. Ada tante, terus dia kata ini ceritanya memasukkan anaknya ke salah satu SD, tapi tante saya kan tidak tahu kalau saya itu backgroundnya bukan pendidikan. Terus pas itu dia menghadap, terus kebetulan kenal dengan kepala sekolah SD itu SD Negeri Pai, halo SD Negeri Pai guru-gurunya. Jadi di situ saya dipanggil sama kepala sekolahnya mengajar. Jadi ceritanya direkomendasikan sama tante saya ke kepala sekolah, bilang ini bisa mengajar. Tapi memang sambil menanti apa ini waktu bantu om, saya juga ini terima anak-anak les. Kayak oh, biar tersalurkan ilmunya. Jadi saya ngajar fisika, saya ngajar matematika, yang jelasnya berhubungan dengan sains lah saya ajar. Gitu. Yang berkaitan gitu. Mungkin tante saya lihat saya di situ bilang bisa mengajar. Kan? Terus saat itu juga ambil itunya pendidikannya atau belum? Belum. Masih panjang. Jadi sudah saya bilang saya itu bukan background pendidikan Pak. Masa Bapak mau bilang daripada ada kelas kosong tidak ada ini yang mendaftar, kamu isi saja kan sudah tapi tidak dipermasalahkan, bukan sering ada sih beberapa guru permasalahkan bahwa itu bukan, kalau guru-guru senior nggak permasalahkan mungkin karena kosong yang muda atau yang permasalahkan gitulah. Tapi saya anggap
suatu pengalaman saja, pembelajaran. Kalau misalkan di luar kan tidak ada masalah bagi saya, masih banyak jalan untuk Menuju kesuksesan. menuju kesuksesan. Jadi saya memang dasarnya tidak mau putus asa. Segala hal yang saya Pantang melakukan menyerah. saya pantang menyerah. Jadi karena memang Iya, saya anak rantau harus Itulah. kuat. Karena memang saya dididik dari kehidupan yang sederhana, dari keluarga saya, ya itu membuat saya yang bertahan hidup. Beda kalau kita memang dari dimanjakan, Digandeng, gitu. digandeng, Kalau saya tidak, memang dari dulu awal dari kecil TK sudah SD tuh sudah diajar mencari nafkah. Menghidupi diri sendiri. Iya, bisa. Banyak hal yang saya pernah jual masa-masa kecil saya, bantu orang tua kan. Kadang apalagi kehidupan kami kan sederhana, terus saya 5 bersaudara. Jadi semuanya mau melanjutkan pendidikan. Jadi sudah dari situ mau tidak mau harus terjun lah, membantu bisnisnya orang tua. Daripada putus sekolah. Iya, Berarti mencari untuk melanjutkan pendidikan itu. ya, dan saya bersyukur orang tua saya tidak putus asa juga untuk menyekolahkan kami gitu. Walaupun ada beberapa segelintir keluarga yang tidak bisa lah, Yang meragukan. meragukan. Ya alhamdulillah, tapi sekarang sudah terbukti mereka sudah Berhasil semua. malahan melihat dari keluarga kami. Jadi contoh. Jadi contoh di kampung itu, betul. Awalnya diragukan, sekarang Dulu menjadi itu contoh. satu angkatan saya itu tamat SMP menikah, gitu. SMP menikah, Iya. SMP menikah. Teman saya sudah ada yang punya. Cucu. Hah? Artinya maksudnya anaknya sudah berkeluarga. Ah, Jadi ada juga teman saya tamat SD menikah. Sementara di SMP menikah. Karena pikirannya orang tuanya kan belum ini. Tapi saya heran juga orang berarti tua. mungkin pendidikan di zaman itu di daerah tersebut, pendidikan itu belum begitu penting kayaknya. Masih Hanya sekedar- kesadaran orang tua masih kurang. Oh. Tapi saya herannya orang tua saya kan tamatan SD saja. Ah. Tapi kok dia pikirannya bisa sampai gitu. Di luar daripada orang-orang di situ. Iya, Oh, dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Gitu. Tapi nanti pas saudara-saudaranya lain yang pikirannya terbuka tentang pendidikan itu, mungkin melihat dari keluarganya kami. Pas satu yang tamat begitu, kakak pertama saya, pas tamat itu, tapi memang harus ada patokan satu sebagai kesuksesan anak pertama. Kalau anak pertama sudah sukses, mau tidak mau adik-adiknya itu ini, dan kakak itu harus memang memberikan contoh, terus menularkan maksudnya, supaya itu. Jadi adik-adik melihat kakaknya berhasil, Iya, mereka termotivasi. iya. Dan alhamdulillah kami ada yang berhasil saling membantu. Oh iya. Iya. Tidak membiarkan saudara Jadi kami yang berat sama dipikul, ringan sama betul. dijinjing. Wis. Iya. Tepat sekali peribahasa itu untuk Bu Eni. alhamdulillah sudah. Itu lanjut di mengajar ya, mengajar di SD Mengajar itu di SD sekitar 3 tahun tuh. sampai Tapi 3 tahun. Tahun 2007 saya mulai, kalau tidak salah 2006 kan. 2006 itu sambil mengajar di SD, saya dipanggil mengajar di SMK, salah satu yayasan di Makassar, tepatnya di BTP itu. Itu awal mengajar itu gimana ya? Kalau di SMA Lamin ini sudah ada gedung. Kalau kami dulu itu masih pakai kelas-kelas terbuat dari papan. Oh, sederhana. Tapi mungkin karena masih kurang SMK di situ, terus memang kami berupaya untuk menarik siswa supaya tertarik di yayasan itu. Sudah, tapi saya belum terjun ke bagian administrasinya, belum. Saya masih mengajar saja,
sudah mengajar kembali. Jadi misalnya saya mengajar di SD itu kan ada mata pelajaran ini ya, mata pelajaran kayak agama, olahraga. Nah, di sela-sela itu kan kalau guru SD kan guru kelas toh. Satu guru ajar berapa mata pelajaran gitu. Kalau ada istilahnya kayak penjas, belajar penjas, agama, belajar bahasa Inggris, saya kan bisa keluar. Sudah, saya keluar mengajar di SMK. Oh, pembagian waktunya. Jadi memang full, mengajarnya full. Udah mengajar kembali lagi ke posisi mengajar di SD. Jadi biasa pagi saya mengajar di SMK pagi jam 7.30, terus di SD-nya mengajar jam 11 gitu. Nah, tahun 2007 saya secara full meninggalkan SD-nya. Saya full mengajar di SMK dan disuruh mengelola pendirian SD di situ, di yayasan itu. Jadi kebetulan mungkin saya diberikan kepercayaan jadi kepala sekolah di SD Laniang. Pernah jadi kepala sekolah, guys. Berarti ada pengalaman jadi kepala sekolah. Mungkin ini nanti ke depan bisa jadi calon ini. Janganlah. Amin. Cukup jadi guru saja karena saya sudah mengalami bagaimana memimpin orang-orang banyak. Terus Iya, justru ada pengalaman itu berarti kan sudah ada pondasi. masih banyak yang lebih wow daripada saya kalau di sekolah ini. Sudah berjalan itu saya dari tahun 2007 sampai 2010 di yayasan itu, SMK itu. Lama-lama saya tidak mengajar. Kenapa? Karena saya dikasihkan mengelola bendahara bos, terus jadi kepala sekolah lagi. Jadi kimianya itu diajar sama guru lain. Iya. Tapinya guru itu tidak mau menerima gaji. Dia kasih ke saya karena dia hanya mengajar sertifikasi. Oh, iya. Udah sudah jadi pegawai. Dan saat itu Bu ini belum. Tapi itu belum masih ya, honor. Jadi dulu itu waktu masih bujang itu aktivitas itu mulai pagi sampai mendekati maghrib di yayasan itu. Menghabiskan waktu di yayasan itu. Berarti ke rumah cuma tinggal tidur aja. Kalau tidur. Ibarat rumah jadi tempat tidur aja gitu. Iya, tidur. Itu pun kalau ada hari-hari Ahad atau hari Minggu, saya tidak mau berurusan dengan pekerjaan kalau hari Sabtu. Biasa kumpul-kumpul dengan sepupu dan sebagainya. Jadi saya konsisten memang hari Minggu itu full untuk pribadi sendiri kan. Jadi begitu. Lika-likunya mengejar karir di yayasan itu. Tepatnya Yayasan Laniang, Kabupaten Sulawesi Barat. Bukan, Kota Makassar. Kotanya. BTP Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di situ ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SLB-nya, ada SMK-nya. Berarti besar. SMK-nya itu SMK otomotif, jaringan, terus keperawatan. Tidak tahu sekarang tambah apa lagi. Dulu itu yang saya ceritakan dari awal hanya skat-skat gedung lama-lama beton, kemudian sekarang sudah lantai 3. Dan semoga ya yang merintis yayasan itu orang-orang yang sekarang mengingatnya. Dan kalau saya ke sana jalan-jalan sering sih dibilang, kamu ibu ini kembali ke sini saja, tapi bagaimana ya, saya melihatnya sudah biarkan mereka yang lanjutkan. Jadi dapat salam dari kepala sekolah lama, ini ada kepala sekolah lama di sini.
Bu Rusna ini nih sebagai Kalau kepala yang sekolah. apalagi yang merintis dari awal, yang teman-teman seperjuangan di sana toh, pasti tahu. Masih ada yang bertahan di sana kan? Masih ada. Masih ada kontak, masih kontak-kontak? Masih. Dulu belum ada itu WA gitu ya. Belum, tapi kalau Facebook itu sudah dari saya punya Facebook itu dari tahun 2007, tapi dari dulu saya tidak terlalu bermedia sosial. Sekarang media sosial karena itu perlu. Sekarang udah zamannya bagaimana lagi? Iya. Tidak bisa dipungkiri. Sekarang apa-apa. Dulu itu sekali-kali saja buka Facebook begitu. Sekarang orang bilang kita berbuat baik itu harus ikhlas. Sekarang orang berbuat baik kan harus difoto. Semoga ini ketua yayasannya di sana tambah sehat-sehat saja. Amin, amin. Baik. Karena tuntutan status Status apa? Sudah mau menikah, udah sudah kebelet. menikah. Oh, itu sudah menikah di sana. Oh, Menikahnya pas di SMK itu 2010. sudah. 2010. Di SMK itu. Dia masih di situ. Jadi saya ibu ketua yayasan saya menangis waktu saya tinggalkan. Iya. Menangis, sedih kah senang? Pasti sedih lah. Oh, siapa tahu kan ada dua. Saya mau bertahan. Ada yang saya tidak bisa bertahankan di situ. Saya mau jelasnya. Tapi hati saya memang memang mungkin untuk kayak tuntutan tuntutan dunia ya, bilang bahwa mungkin berlanjutnya sebagai pegawai negeri itu akan disorong. Memang hati saya seperti itu. Kenapa bisa dapat terbisik mau ke sini? Hati saya begitu, padahal suami saya Oh, suami kerja di sini, makanya tidak. ke sini. Suami saya maunya usaha di Makassar saja, tapi hati saya nuntutnya ke Sorong. Ada apa di Sorong? Ada keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Terus? Ikut sama suami. Oh, suami kerja ke Sorong. Nah, suami kebetulan bisnis Sorong, kecil-kecilan. Iya. Ya. Nanti suami saya merubah karir juga, kerja di perusahaan. Nanti pas saya ini jadi pegawai negeri sih. Jadi saya pindah ke Sorong, jadi meninggalkan karir di Makassar. Iya. Dan memulai hidup baru di sini. Hidup di sini, berharap bahwa saya bisa juga mengajar, lanjutkan di sini. Pas sampai di sini, ipar saya merekomendasikan saya ke SMK SMK 3. Oh, yang 3 negeri. yang lebih dikenal dengan STEM. STM, iya. Jadi saya dipanggil mengajar sama Pak Umar, bagian kurikulum di sana. Namanya Pak Umar. Sekarang sudah jadi kepala sekolah, alhamdulillah. Kepala sekolah di SMK 3, sekarang Umar Singgi. Pak Umar Singgi. Dulu masih bagian kurikulum, panggil saya mengajar fisika.